Oke Mas, bisa Mas. Oke, makasih ya Mas. Maaf tadi sinyalnya lagi bermasalah nih. Baik. Oke Bang Hadi, Oh, jadi rencananya kita bahas sekarang ini terkait apa ya fokusnya? tentang Langsung harmonisa Bang Hadi. harmonisa ya Bang. Iya betul. Ya, harmonisasi. Kalau untuk teori dasar harmonisa, Mas Fajar udah udah tahu berarti ya? Untuk ini saja Mas, kalau untuk harmonisasi sebatas pengetahuan saya itu yang ini beban beban reaktif, beban induktif yang sempat saya ingat itu Mas. Ya, kelihatan ya share screen-nya Mas. Iya Mas, kelihatan Mas. Nah, jadi gini, harmonisa itu salah satu eh, masalah di sistem kelistrikan yang mana dia itu berbeda dari penyebab masalah-masalah yang lain, ya kan? Nah, jadi harmonisa itu disebabkan oleh apa gitu? Disebabkan oleh beban non linear namanya. Apa itu beban non linear dan apa sih efeknya terhadap sistem itu? Jadi seperti yang kita ketahui, supply dari sistem kelistrikan itu kan supply-nya AC ya. AC ini kan tegangan bolak-balik, supply bolak-balik. Kalau kita gambarkan sinusoidal seperti ini ya Mas, murni ya kan. Nah, ketika kita menggunakan beban, contoh beban di sini ada motor ya. Nah, ternyata motor ini kita pengen membuat namanya VSD, Variable Speed Drive, ya kan? VSD. Apa itu VSD? VSD itu fungsinya adalah untuk mengatur kecepatan motor. Nah, itu tuh adalah salah satu komponen elektronika gitu kan. Jadi ketika di pabrik, ini SLD contoh di pabrik ya. Anggap tegangannya itu 6,3 kP. Dia menggunakan namanya VSD. Nah, VSD ini serangkaian komponen elektronika yang mana fungsinya untuk mengatur kecepatan motor. Artinya bisa diatur. Apa efeknya? Ternyata VSD ini menyebabkan tegangan sinusoidal yang awalnya murni seperti ini menjadi ada distorsi. Kalau kita pernah belajar di Telkom ya, yang harusnya sempurna jadinya bisa jadi gini, set gitu kan. Nah, atau nah, artinya eh, gelombang kita itu tidak murni lagi. Nah, apa efeknya? Tentu kalau kita kaji secara teorinya kan, ini kan peak ya. Peak itu artinya eh, amplitudo tertinggi. Kalau kita hitung ekivalen itu anggap 220 volt, ya kan? Seperti inilah bentuk sinusoidal. Nah, ini juga 220, tapi dia tidak sempurna. Nah, efeknya apa terhadap sistem? Itu yang kita ketahui bisa menyebabkan motor menjadi panas, cepat panas, terus usia juga cepat. Artinya mengganggu sistem peralatan listrik kita, ya kan? Nah, itu disebabkan oleh beban yang linear, salah satunya VSD ini. Nah, kenapa dia bisa menyebabkan terganggu bentuk sinusoidal yang ada ini? Nah, itu disebabkan karena ketika dia diletakkan di sistem, dia itu mengandung nilai orde-orde tertentu, yang mana dia nanti terdistorsi ke sinusoidal yang ada. Jadi dia apa namanya terintegrasi, sehingga jadinya ada distorsi seperti ini. Nah, jadi gimana cara kita gambarkan di etap? Kalau yang itu teorinya udah pernah dengar ya Mas Fajar di kuliah tentang harmonisa yang seperti itu? Mas, dengar suara saya kan Mas? Dengar-dengar. Ah ya. Untuk teorinya itu Mas, kalau sempat juga disampaikan sama dosen. Hanya saya agak ini, kalau dikasih gambaran lagi mungkin bisa saya ingat lagi. Nah ya, intinya sederhananya di analisa harmonisa ini, eh, kita membuat
sinyal yang jelek gara-gara beban non-linear tadi, ya, Iya, iya. jadi sempurna lagi sinusoidal. Nah, itulah intinya, harmonisa itu, analisa harmonisa. Nah, tadi kan kita udah tahu penyebabnya kan beban non-linear ya. Ah, Efeknya mau bisa jadi panas dan usia dari pelatuhan cepat rusak dan lain-lain sebagainya. Nah, gimana cara menghilangkan efek harmonisa ini? Itu dengan namanya filter, ya, filter. Kalau kita belajar di motor starting, solusi motor starting ini kan nanti eh, starting awal gitu kan. Nah, kalau di harmonisa ini untuk solusi itu adalah filter. Nah, jadi di etap itu kita cuman mensimulasikan bagaimana cara memasukkan, kita coba buat dulu ini nilai di randaya biasa ya. Kalau ini tadi udah diajarkan sama ini ya, Bang apa? Bang Hamdi ya. Kita contohkan ini sistem kelistrikan yang ada di rumah sakit itu misalnya. Ya. Ini impedansi dan lain-lain ini kita pakai yang ada dulu. Nah, bisa katakan di rumah sakit, di bandara itu punya motor kapasitas 300 kW. Tegangan 6,3 ya. Yang lainnya ini dianggap sesuai nameplate. Terus ini impedansi juga sesuai nameplate, model juga sesuai nameplate, inersia dan lain-lain. Oke. Jadi dasar Maaf dari Pak, seluruh. nggak kelihatan SLD etapnya Pak. Oh iya ya. share Maaf, screen-nya, maaf, Pak. maaf. Tadi masih ini ya. Nah, ini. Katakan ini contoh. Ini kelihatan ya. Iya, kelihatan, Mas. Nah, ini contoh apa namanya? Katakanlah ini SLD yang ada di eh, bandara ya. Mempunyai supply ini anggap grade PLN. Ini trafo yang di sisi pelanggan. Artinya kalau bandara itu kan pasti pelanggan TM ya. Nah, artinya mulai dari sini udah masuk ranah ininya, industrinya. Misal di situ mereka mulai memiliki motor ukuran 300 kW ya, Mas. Dan trafo mereka punya 1 MVA. Jadi yang pertama kita harus running dulu ini aliran dayanya. Jadi emang dari seluruh analisa, tahap awal kita harus merunning aliran daya dulu. Kita sesuaikan aliran daya yang ada di lapangan dengan di aplikasi. Nah, misal seperti ini hasil runningnya. Nah, untuk analisa harmonisa itu ada di sini, harmonik ya. Nah, kalau kita running sekarang, sini, nah, dia tidak akan muncul dulu hasilnya. Karena kita belum memasukkan beban nonlinear yang kita bahas tadi di sini, Mas. Anggapannya motor ini belum mempunyai beban nonlinear, ya. Nah, apa yang harus kita masukkan? Salah satu beban nonlinear yang ada kan VSD ya, kalau di industri variable speed drive. Mana ya? Ada, kalau di etap ada itu. Contoh lain beban nonlinear itu kalau di pabrik, oh apa? Furnace itu apa ya? Pelebur-pelebur itu Mas, yang ada kebakaran yang di Sulawesi ya kemarin ya, pabriknya. Nah, ini variable frequency drive. Nah, jadi ini fungsi VFD ini untuk mengatur kecepatan motor. Gimana dia bisa ngatur? Kita buka. Nah, ini kita sesuaikan misalkan dengan rating motor. Nah, gini. Jadi kan frekuensi kita di sistem kan 50 Hz ya.
dengan kalau ada yang nggak ngerti langsung dipotong aja ya Mas. Ditanya aja Ya, langsung ya. Takutnya siap, nanti siap. udah jauh kan. Nah, jadi kan di sistem kita kan 50 Hz ya. Untuk memutar motor ini menggunakan 50. Nah, gimana cara kita mengatur kecepatan motor? Artinya kita mengatur frekuensinya. Nah, VFD inilah salah satu komponen yang bisa mengatur kecepatan motor. Jadi ini ada diisi misalkan eh, jadi 150, artinya kan 3 kali lebih daripada yang normal, ya kan? Nah, ini input. Nah, ini harmoniknya. Kalau kita menggunakan library, kalau harmonik ini kan kita ada alat tersendiri ya biasanya di kampus ya Mas. Power meter itu bisa menggunakan fungsi harmonik. Jadi ketika Mas ukur di sisi bus bar yang bus 3 ini, ya kan? Nah, nanti bakalan muncul seperti ini kurvanya ini. Ini contoh ya. Contoh hasil ukur di sini gambarnya seperti ini. Nah, kan kelihatan tuh, dia itu nggak sempurna sinusoidal. Nah, yang nggak sempurna ini bisa dilihat penyebabnya itu dibagi dalam bentuk satuannya orde. Nah, ini orde ya. Nah, yang hijau ini berarti yang titik yang paling menyebabkan dia itu tidak sempurna. Harusnya kan kursornya kelihatan ya. Ya, kelihatan, Mas. Harusnya kan sinusoidal itu kan gini, saya langsung ke atas ya. Nah, yang turun ini tuh yang disebabkan oleh beban nonlinear tadi. Efeknya apa? Itu tadi, motor menjadi cepat panas, cepat rusak, usianya jadi eh, cepat apa? Harusnya 10 tahun jadi 5 tahun gitu. Itu kalau ibaratnya itu kalau di motor olinya belum kita ganti gitu, Mas. Atau kita harusnya menggunakan Pertamax, kita pakai ini solar. Nah, gimana jadi motor kita? Kan nggak sesuai itu kan? Nah, sama lah kayak ini, beban nonlinear ini efeknya. Nah, kalau secara apanya, elektronya, jadi di sini dia yang mengganggu itu. Nah, katakanlah ini hasil ukur di lapangan ya. Ini yang kita input di etap. Nah, seperti ini. Nanti kita running. Nah, di sini nampak, ya kan? Bus 2, bus 2, bus 2. Harmoniknya tuh 5, 7, 11, ya kan? Ntar. Memang untuk harmonisa ini agak sedikit jauh ya dari arus kuat ya Mas, karena lebih ke ilmu anak Telkom biasanya. Ya, harus lemah mungkin kan. Iya, karena dia terkait sinyal-sinyal dia Mas. Nah, Oh, sih. nanti ini contoh hasil report ya Mas. Jadi kalau di harmonik itu nanti kita belajar ada tegangan individual harmonic distortion atau THD, ya kan? THD. Nah, nah, misal ketika kita running ya, kita katakan yang etap tadi itu setelah kita ukur di lapangan, setelah diukur di lapangan kan dapatlah sinyal sinusoidal yang mengganggu itu seperti ini. Kita input ke etap, ya kan? Setelah di running, dapatlah nanti THD. Contoh THD-nya itu di summary-nya kelihatan nah ini. Jadi ada nanti THD tegangan dan THD arus. Nah, kali ini kan tegangan. Jadi ada VTHD, artinya V total total harmonic distortion. Artinya itu oh apa namanya? Kumulatif.
kumulatifnya persennya berapa. Nah, di sini kan 4,8% nih, ya kan? Nah, ini yang disebabkan oleh beban nonlinear yang kita rancang tadi. Nah, untuk ini nih apakah sudah masuk sesuai dengan standar? Nah, jadi nanti kita itu patokannya ada standar. Standar misalnya untuk VTHD itu tuh harus misalkan 7% di tegangan 20 kV misal. Nah, artinya kalau 7% standarnya, yang 4% ini masih masuk standar. Artinya kita nggak perlu untuk apa mengeksekusi masalah harmonisanya ini. Tapi ketika ternyata VTHD-nya itu di atas 7%, katakanlah 20%. Nah, artinya kan 20% ini jauh dari standar kan? Nah, inilah yang baru kita eksekusi. Gimana cara menurunkan 20 ini menjadi sesuai standar. Sama kayak pentanahan. Kalau pentanahan berapa ohm ininya? 5 ohm ya, standarnya ya. Betul, Pak, betul. Nah, misal di trafo, kita ground. Ternyata setelah diukur, tahanannya itu 5 ohm. Tahanannya 15 ohm. Nah, kita tahu standar untuk pentanahan itu adalah 5 ohm. Nah, kita harus membuat tahanan itu menjadi di bawah 5 ohm. Gimana caranya? Kita tambah ground rod-nya kan? Kita paralel banyak-banyak ground rod. Misal yang ini cuma kita buat satu buah dulu yang kita paralel. Untuk membuat dia di bawah 5 ohm, artinya kita minimal harus berapa tuh? 3 ya. 3 buah kita pasang di lapangan supaya dia itu di bawah standar. Nah, sama intinya di THD, di harmonik itu kita membuat yang awalnya tinggi menjadi di bawah standarnya. Nah, jadi kita harus tahu berapa sih standar untuk THD tegangan pertama, yang kedua berapa sih untuk standar THD arus. Nah, cuma dua ini. Nah, setelah tahu di sistem ternyata parameter untuk tegangan itu 7%, untuk arus juga 7%, kita masukkan yang ada di lapangan ke etap. Seperti yang kita contohkan tadi kan. Jadi untuk alurnya ya, yang pertama, kelihatan ya. Oke. Yang pertama itu untuk harmonik. Buat dulu SLD. SLD tahu ya? Dari yang akan kita analisa. Misal pabrik pelebur. Misal. Nah, setelah kita buat SLD-nya, kita masukkan semua parameternya, kita analisa dulu aliran daya. Berarti aliran daya ini yang pertama, running dulu. Nah, kalau ini udah berhasil, baru kita masukkan input parameter harmonik tadi. Artinya input parameter harmonik ini kan sesuai yang di lapangan ya kan. Artinya beban non linear. Nah, kalau ternyata di lokasi Mas tuh nggak ada beban non linear, nanti analisa harmoniknya percuma jadi Mas. Misalkan Oh dosen iya, iya, nyuruh, iya, iya. iya, ya. Nah, karena kayak beban non linear ini nggak semua pabrik yang ada. Hmm. Kalau cuman motor biasa, motor aja komponen apanya, induksi motor induksi tanpa ada non PFD Hmm. tadi, nah itu harmoniknya pasti udah bagus itu sesuai standar. Jadi yang cocok sebenarnya untuk harmonik ini di pabrik seperti Furnace ya, Furnace. Furnace itu yang pelebur logam itu loh Mas. Oh, yang ada di Ya, smelter.
Nah, Ya, smelter. ya smelter. Ya, itu kan apa nama untuk meleburkan itu kan butuh tegangan yang tinggi ya. Nah, dia itu menggunakan semacam alat apalah, intinya beban nonlinearnya itu tinggi tuh. Ya. Ya, terus yang menyebabkan nonlinear ini tinggi juga harmonisanya itu semacam rectifier, rectifier Wah, dan semacam dan lain-lain. Jadi lebih ke komponen elektronika gitu loh Mas. Ya. Nah, kita nggak perlu mengkaji kenapa sih dia bisa menyebabkan eh, besar ininya non-linearnya harmoniknya. Nah, mungkin itu nggak perlu detail kan. Yang penting kita tahu berapa nilai yang ditimbulkannya. Nah, itu diukur. Biasanya kan kalau di kampus itu kan diukur pakai alat, pakai power meter biasanya itu, power power meter. logger ya apa. Itu kan lengkap tuh. Nah, jadi ada harmonik Mas. Jadi nanti hasil harmonik yang di power meter itu dalam bentuk tegangan. Orde ke-1, ketiga, kelima. Nah, orde-orde ini udah pernah tahu ya, Mas? Udah pernah belajar? Iya, ya, koordinat. Nah, Ya, orde orde itu, ganjil. ya, kan sinusoidal ini. Jadi orde 1, orde 3, 5 gitu. Nah, jadi di orde berapa dia itu menyebabkan dia itu nggak sempurna sinusoidalnya. Katakanlah di orde 3 ya. Berarti nanti pas di orde 3 dia turun gini, set, ya kan? Nah, dikatakan nih orde 3. Nah, ini didapatkan dari hasil ukur alat tadi, ya kan? Berarti Mas, izin dulu saya potong dulu, Mas. Ya, saya lanjut. Berarti kalau misalkan untuk mau analisis ini harmonisa, memang harus mempunyai dulu itu alat yang bisa ini ya, yang deteksi harmonisanya. Iya, atau bagusnya pastikan dulu beban nonlinear yang di pabrik itu, Mas. Mm-mm. Kalau Oh, beban ya ya, nonlinear kan Mas bisa cari aja di Google, contoh-contoh beban nonlinear. Nah, ternyata di dia bukan pabrik ya, apa tadi? bandara. Bandara ya. Nah, Ah, bandara itu pastikan dulu apa sih komponen yang dipakainya. yang Kalau cuman ya. lampu-lampu biasa, ya kan? Ah. Pasti nanti harmoniknya udah bagus, Mas. Oh, Ya, emang lampu itu bisa menyebabkan lampu pijar kalau nggak salah ya. Bisa menyebabkan non apa harmoni, tapi kan nggak terlalu tapi kecil signifikan. ya, Ya, tidak besar. kecuali dia banyak di situ lampu. Saya lupa apakah lampu pijar atau lampu yang panjang tabung itu apa namanya, Mas? TL, Lampu yang TL, lama. Lampu TL, Bang. Ya itu tuh. lampu TL. TL gitu. Nah, takutnya nanti ketika Mas sudah nyari-nyari alat untuk ukur, ya kan minjam sana minjam sini, Mm-mm. artinya kalau udah kita pinjam nanti dosen tuh pasti mikir oh ini jadi nih di Jadi, lokasi ini jadi iya harmonik. iya iya. Nah kan Nah, mending pastikan dulu oh, apa aja peralatan yang ada situ. Kalau ternyata wah ini kayaknya nggak ada harmoniknya nih, kecil ini, sayang nanti kita apa iya, iya. analisa Kaji kita. ternyata ya hasilnya kecil. Ya, karena kalau di etapnya gampang, Mas. Kita input beban linear, kita running, ternyata udah sesuai di lapangan dengan di etap untuk gelombang yang terganggu. Solusi kan non-linear, solusinya kan filter, ya kan? Kalau di etap itu ada namanya filter harmonik. Di sini letaknya. Filter. Nah, ini harmonic filter ya. Nah, ini tuh ada macam-macam. Ada single tone, ada bypass, ada high pass, ya kan? Nah, ini tuh ada rumusnya nanti. Kalau ragu, klik aja tanda seru, tanda tanya ini udah ada rumusnya di sini. Nah, kalau filter ini gimana ngitungnya? Ini sesuai nanti dengan teori, gampang lah untuk ngitung ini. Intinya untuk menyebabkan efek harmonisa yang nonlinear di atas standar tadi menjadi normal. Nah, itulah intinya. Apakah dipilih nanti single tone,
atau orde ketiga. Orde tiga artinya dia fokus meredam si orde tiga aja. Nah, macam-macam. Jadi tergantung di lapangannya nanti, ya kan? Jadi etap ini membantu untuk menganalisa sebelum dan sesudah aja dalam bentuk dokumennya nanti, terus ada sinusoidalnya gitu. Tapi kalau emang di lapangannya ternyata nggak ada beban non linear, jadinya itu tadi Mas, eh, percuma jadi nanti kan? Oh iya iya, Ya, harus memang dicari tahu dulu informasinya. cari tahu dulu. Ya, Kalau dosen mintanya masukkan harmonisa, nggak masalah kan? iya, Tapi jadinya nanti bisa-bisa ganti lokasi kan? Lebih susah mana ganti lokasi atau nambah ini, iya. ya kan? Atau motor starting tambahkan. Motor starting kan eh, lebih ke arus kuat kan? Iya, iya. Motor starting tuh kan tahu ya motor starting ya. Nah, kurva gini tuh. Jadi kalau motor induksi Pada yang saat di pabrik itu di starter Mas. oh, bisa. Nah, itu ada arus kejut ya kan. Nah, arus kejut ini besar nih kalau untuk motor induksi. Bisa Mhm. sampai 6 kali dari arus normalnya, nominal. Nah, Prime efeknya mover apa ya, Mas. terhadap apa? Prime mover ya, Ah ya, harus terawal. arus starting awal itu efeknya apa emangnya? Nah, efeknya ke proteksi Mas. Karena dia akan mengganggu koordinasi kurva proteksi yang udah kita rancang, ya kan? Kurva proteksi kan gini ya, inverse, ini standar itu kan, ya kan? Iya, Mas. Nah, di sini ternyata ada motor. Motor itu kan kurvanya sama. Motor itu kan awalnya besar, set, ya kan? Besar. Besar. Nah, ternyata starting motor kita tuh sangat besar. Pas dihidupkan, di detik kedua dia gini lonjak, set. Gini jadi ya. Nah, kurva ini terganggu nih. Jadi ketika starting pasti relay ini trip terus nih. Nah, jadi Lanjutkan. gimana caranya biar yang terganggu yang ini kita hilangkan ini. Supaya dia balik ke kondisi awal. Awalnya kita kan pengen gini kan, Ya, ya. ya kan? Nah, caranya sederhana. Di tab itu udah ada semua untuk mengaplikasikannya. Kalau motor starting di sini runningnya nih. Motor starting. Kalau untuk apanya, solusinya sini. Ini kok susah ya? Nah, ini nah. Start dev ini. Tipenya apa? Nah, ini ada teori yang kita kalau dulu belajar. Ada statornya itu kita kasih resistor, ya kan? Nah, nanti tinggal masukkan di sini add. Ini bisa diganti di detik ke 1, setting 6, tambah, 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 2, 3, 4, 5. Sehingga sampailah nanti apa kurvanya itu kembali normal. Nah, itulah intinya kalau motor starting. Tapi kalau arus kuat lebih enak ke motor starting sebenarnya, ya kan? Iya, Nah, tapi sebenarnya. kalau harmonisa lebih ke ini anak Telkom. Kita belajar filter. Filter Sinyal. harmonik itu kan sinyal ya, betul. Kalau transient beda lagi kan. Kalau transient ini pokoknya inti dari seluruh analisa kita itu harus aliran daya dulu. Aliran daya dulu. Setelah itu bisa untuk arus hubung singkat. Nah, kenapa di aliran daya ini bisa muncul langsung seperti ini? Nah, itulah yang kita pelajari di analisa sistem tenaga yang ada Newton, Raphson, dan lain-lain tuh. Kita bisa ubah di sini. Nah, menggunakan metode apa? Newton, Raphson, fast decouple. Ini pernah dengar ya, Gauss-Seidel. Nah, ini iterasinya sampai berapa kali, presisinya berapa. Hasilnya sama nanti. Outputnya itu digambarkan di etap itu.
ini untuk menghidupkan motor yang 302 kW ini berapa yang dikirimkan. Terus berapa tegangan running di sini, berapa ini dan susut dan semacamnya. Jadi angka awalnya emang aliran daya semua. Itu Mas. Tadi Jadi enggak usah ya dah Adi kan apa tuh disampaikan tadi sumber habis beban non linear salah satunya kan dari pemakaian PFD. VFD kan. Nah kalau ini di Ya, kalau AC tapi dia yang udah AC inverter di itu apa beban non linear juga di? kalau inverter itu enggak salah ya. Iya, soalnya Salah kan dia kan satunya menyebabkan band. gitu. Karena dia memainkan apa namanya itu berubah AC ke DC itu kan memainkan sinyal itu kan. Iya betul, otomatis kan merubah frekuensi juga Ah, kan. ya, ya. Oh, Nah, oke. cuman kalau AC-nya satu, kita khawatir kan terlalu sedikit kan untuk dianalisa, untuk tugas akhir gitu kan. Iya betul. Habis waktu ya dah, apa ditambah lagi atau gimana ini? eh dari Mas Fajar atau Mas Alawi ada yang masih belum paham nggak Mas? Karena akun kita kan nggak yang premium, jadi dia keterbatasan waktu ini. Oh iya Mas, Kalau ya kalau kita buat saya lagi kan. ini, kalau dari saya Mas, kayaknya ini harus memang saya ke lapangan dulu, saya pastikan dulu itu non linearnya seperti apa kondisinya. Kalau saya cukup sih Mas, ya, itu saja. Oke oke. Apa tuh kalaupun habis nanti biar kita buat ini lagi ya, room satu lagi ya. Kalau karena ini udah Ya, berlangsung boleh menit boleh lagi Mas, nih. boleh boleh. Ya, boleh Mas. Untuk diskusi kan yang Ah, Kalau dari siapa yang buat? Mas Udah yang buat kah? Alawi, dari Hadi pun bisa di. Oke, kita coba buat ya. Atau ini di end all aja di live aja dulu, live meeting nanti buat room baru aja ya di. Bisa ya di. Oke, oke lah. Oke di. Oke. Ini ya Mas Alawi tadi ini ya. Belum ya? belum masuk Bang, masalah. Kalau untuk Mas Fajar, untuk etapnya udah ngerti berarti ya untuk dasarnya yang dijelaskan sama Bang Hamdi tadi. Iya Mas, alhamdulillah sudah ada gambar. Ya, kalau untuk etap, untuk menggambar single dan gampang sebenarnya Mas. Apalagi kalau kita harus kuat, ya kan? Tinggal Iya iya. nambahkan ini power grid ini baratnya pembangkit yang terinterkoneksi ya kan. Nah, yang perlu tahu itu kan di power grid itu kan ada mode swing, voltage control dan lain-lain. Nah, kalau cuman dari GI Itu satu Mas, aja lah, ini bisa ya, dijelaskan juga mungkin yang ini yang mode swing, voltage ya, control. ya. Jadi kan kalau kita di sistem kelistrikan itu, pembangkit itu kan banyak ya. Ah, Nah, mereka itu kan semuanya saling terinterkoneksi ya kan, saling terinterkoneksi. Nah, jadi ada di situ namanya swing. Swing itu artinya, bentar. Jadi kalau pernah belajar di apa jenis-jenis bass, jadi ada apa namanya swing. Swing ini macam-macam. Ada swing, ada slack atau referensi dan semacamnya. Kemudian ada voltage control. Nah, voltage control ini disebut dengan PKI biasanya, ya kan? Terus ada MVAR, MVAR. Terus ada PF. Bentar ya, ada telepon bentar. Oke dilanjut.
Assalamualaikum. Salam. Oke, jadi kalau swing ini, swing, ada P, ada Q, ada V, ada sudut fasa. Sudut fasa. Nah, jadi untuk merunning aliran daya ini, Mas, Ya, kita oke. diketahui itu dua. Dari yang 4 P, Q, V ini sama sudut fasa itu diketahui pasti dua. Nah, kalau untuk swing, kita itu diketahui V dan sudut. Kalau PQ itu diketahui PQ. M-VAR berarti yang diketahui Q atau P bisa. PF juga. Nah, yang dua ini pasti dicari di inilah yang kita cari ya kan. Nah, ketika kita Newton Raphson, kita iterasi. Nah, ini dua inilah yang diketahui yang di apa variabel. Nah, dua inilah yang dicari. Nah, kita masukkan di etap apa sih itu efeknya gitu kan. Jadi kalau kita pilih swing, di sini kita cuman bisa input tegangan dan sudut, ya kan? Nah, artinya apa? Ketika kita running, di sini itu yang mengalir, ini P ya, KWP ya. Kalau VAR key ya, ini tahu ya, Bat ya. Ki, ya. Nah, kenapa yang dikirim itu 324? Kita hapus dulu yang variabel ini, agak susah. Nah, kenapa 322 dari sini? Karena dia apa? Template-nya ya. Nah, di sini 324, ya kan? Coba kita ganti. Kita ganti jadi 700 kW. Library existing. Oke, kita running lagi. 700 ya kan? Nah, dari grid ini tetap ngirim 700. Nah, itulah yang dimaksud dengan swing. Ya, untuk swing, kita cuma ngisi P dan V dan sudut fasa ini. Jadi tegangan ini tidak tidak bakal berubah. Ini dia 20 kV. Ya kan? 20 dan sudut. Tapi kalau kita ganti voltage control, jadi yang diinput itu P, misalkan P itu tuh 500. Ya, apa efeknya? Kok harmonisa ini? Kita hapus dulu ini. Aduh. Dia harus ada salah satunya yang ini ya, yang harus ada yang swing salah satunya. Makanya dia seperti itu. Kita input lagi generator satu, contoh. Kita buat swing. Ini kita buat 500 kW. Oke. Oke. Ini 0,4. Motornya 6,3 ya.
Oke. Nah, gini. Jadi kalau ini kan voltage control ya kita buat ya. Nah, kalau voltage control yang diketahui itu adalah P, P. Nah, di sini P. Kenapa nol yang dikirimkan di sini? Ini nameplate ya. Karena kita masih belum bisa men-setting berapa yang dikirim. Kita buat 400 kW. Oke. Nah, dia mengirimkan 400 kW di sini. Selalu 400. Itulah dikatakan PQ atau voltage control. Apa yang stuck di situ? Yang stuck itu adalah tegangan. Kita pengen tegangannya berapa? 90%. Nah, jadi kita bisa memainkan tegangan di sini. Itulah fungsinya PV control. Nah, kalau swing, berapapun yang dikirimkan dari yang dibutuhkan sistem, dia menyesuaikan. Itulah swing itu. Nah, contoh, motor kan 752 ya. Untuk menghidupkan motor butuh daya 752. 400 diambil dari generator yang PV tadi. Di sini kita buat 400. Kalau kita buat 300, nah sisanya kan 452 kan? Nah, dari swing. Nah, itulah swing itu. Bedanya swing dengan voltage control. Nah, apa fungsinya swing? Voltage control ini biasa dipakai di pembangkit unit tersebar untuk memperbaiki tegangan ujung. Itulah fungsinya. Misal, ini kan 6,13 kV ya. Kan drop ya sedikit ya. Ini belum masuk pembangkit unit sebar. Ketika kita masukkan generator ini, dan kita pengen, kan ratingnya 6,3 ya. Kita buat 100%. Apa efeknya ketika di close? Nah, naik kan tegangannya kan? Nah, itu makanya dia voltage control atau mengatur tegangan yang diinginkan. Nah, itulah maksudnya. Gimana cara ngatur tegangan yang diinginkan di ujung? Dengan mengatur berapa P yang dikirim. Kita naikkan lagi jadi 500. Harusnya naik kan? Tadi kan 6,16 kalau 300 kW ya. Kalau dia jadi 500, lebih naik lagi dia. Itulah PV control. Tapi kalau MVAR control atau PF, berarti yang dikendalikan itu Kospi-nya. Misal, kita tampilkan Kospi di sini. Mana ya? Kospi. Ampera ini. Kospi ya. KPA aja. Berapa Kospi di sini? Di sini kan 61,2 ya. Kita off dulu ini. Nah, di sini kan 92%. Nah, kita pengen Kospi itu naik jadi 1 misal. Gimana caranya? Nah, kita buat di sini. PF control. Tengok. PF control tuh ya di sini kita pengen 100% Kospi. Di sini yang dikirim 500. Kita connect. Nah, belum di sini udah dikirimkan 100 ya. Harusnya di sini ada apa? Ada bus bar lagi. Ada bus bar lagi jadi nampak perubahannya. Ini ada bus bar. Connect lagi ya. Cari apa ini aja ya. Nah, harusnya yang di sini itu perubahan dari penambahan 100 tambah 92. Gitu. Ini mungkin karena angka-angka yang kurang tepat. Kita coba naikkan jadi 1000 ya. 100. Ini Kospi-nya 85 nih. Pun ada efeknya. 92. Nah, di sini yang berubah jadinya kan. Min 14.
Ini mungkin karena angka-angkanya yang salah ya, tapi secara apa teori kurang lebih seperti itu. Jadi yang PF control ini untuk mengatur cos P yang diinginkan di ujung jadi berapa. Voltage control untuk mengatur tegangan yang di ujung jadi berapa. MVAR untuk mengatur MVAR control di ujung jadi berapa. Nah, kalau swing artinya dia itu mengirimkan berapapun dayanya nanti tergantung di beban di ujung tuh di sistem. Nah, itu terkait yang power grid tadi. Ada yang ditanyakan Mas Fajar atau Mas ini? Lanjut Mas, lanjut. Oke, mungkin ini aja. Mau ditanya itu fokusnya yang di apa? Trafo atau yang lain? Sharing-sharing aja kita. Jadi kalau di etap ini sebenarnya sangat sinkron dengan teori yang kita pelajari di kuliah. Kayak trafo ya kan. Trafo ini mata kuliahnya satu kalau di kuliah itu mesin-mesin listrik. Nah, ini lengkap di sini semua tentang impedansi tap. Tap ini tuh ya, tap changer untuk memperbaiki tegangan trafo. Ah, di sinilah. Naikkan, turunkan. Terus grounding, grounding. Misalkan oh, vektornya itu delta Y. Terus groundingnya itu pakai resistor. Nah, resistor berapa ohm? Kalau 5 ohm. Jadi bisa dibuatkan di sini. Kalau 5 ohm, berarti arusnya nanti sebesar ini gitu. Jadi kalau Mas sudah paham di teori dasar, insya Allah etapnya itu nggak bakal susah pelajarinya. Tapi kalau orang bukan arus kuat ya, belajar etap, banyak yang akan kita pelajari jadinya. Kadang orang nggak tahu kan, aliran daya. Aliran daya kan ada P, ada Q, ada S. Nah, bedanya apa? Satu watt, yang satu var, yang satu VA. Nah, itu kan segitiga daya. Nah, jadi kita ulang dulu pelajaran dasar jadinya. Jadi untuk etap ini, kalau teori udah matang, insya Allah gampang di etapnya. Itu, Mas. Izin nanya Pak. Silakan, Mas. Tentang trafo tadi kebetulan dibahas. Kalau trafo distribusi 20 kV yang dipakai di PLN itu eh, pentanahannya jenis apa Pak biasa? Kalau trafo yang distribusi, berarti kan yang ratingnya 20 kV ke 0,4 ya. Nah, itu biasanya impedans apa? Groundingnya itu kami cuma pakai ini, Mas. Sisi sekunder dikasih apa? Konduktor. Kalau solid resistor reaktor ini tahu kan bedanya, Mas? Kalau open ini berarti dia nggak di ground kan, ya kan? Kalau solid ini artinya dia tuh tanpa ada resistor, langsung aja dari sisi netral masuk ke tanah gitu, ya kan? Nah, kalau resistor berarti groundingnya tuh ada resistornya. Nah, kayaknya kalau yang di distribusi itu solid ini, karena dia pakai ground rod aja. Ground rod itu tembaga tancap ke tanah itu kan. Nah, Berarti solid Pak. ya kayaknya solid. Tapi kalau trafo di sisi GI lain lagi. Kalau distribusi kayaknya solid ground. Karena dia tergantung apa hambatan di tanah itu. Tapi bisa aja dibuat resistor, Mas. Intinya kan ohmnya di sini, ya kan? Misal Mas di gardu distribusi itu ngukur di lapangan itu 10 ohm, 15 ohm. Nah, buat di sini 15, ya kan? Nah, tapi kalau solid kan dia nggak ada ohmnya. Nah, buat resistor yang resistor aja. Nah, gimana cara buat jadi dibuat bawah 5 ohm? Berarti kan cuma ditambah ground rod kan, di paralel di lapangan kan. Nah, nanti disimulasikan lagi di sini. Itu efeknya apa? Kalau ground ini
ohmnya besar atau kecil. Kan lebih ke arus hubung singkat atau tegangan sisa di sisi netral yang pembeban yang tidak seimbang kan IN-nya ada ya. Tapi kalau seimbang RST, N-nya pasti 0 kan. Nggak perlu di ground. Tapi kalau beban tidak seimbang, pasti IN itu ada. Nah, IN itulah yang kita coba groundingkan. Gitu. Karena juga untuk proteksi kita kan. Itu, Mas. Oh, kalau di trafo GI beda lagi ya, Pak? Nah, kalau GI pasti dia lebih standar dia tuh, Mas. Kalau distribusi ini kadang yang ditancap itu besi aja. Besi kasih kuningan. Arti kan nggak tembaga murni. Ya kan? Ohmnya pasti beda kan. Kadang di lapangan itu beda lokasi, ada yang udah hilang mas, dimaling lah dan lain-lain gitu kan. Karena kan trafo Betul, Pak, distribusi, betul. apalagi ya kan mungkin ada ketemu kan. Coba gali aja salah satu trafo distribusi yang di tempat mas. Kalau masih ada groundnya, coba tengok, itu tembaga murni nggak? Kalau masih tembaga murni, ukur dulu. Kadang kan tanah di situ kan nggak bagus ohmnya. Kalau nggak bagus kan harus diparalel banyak atau dikasih garam kan atau apa kan. Tapi kalau di GI kita nggak bisa sembarangan karena ngaruhnya tuh banyak satu kota kan. Harus emang betul-betul standar. Pakai NGR lah mereka dan lain-lain. Nah ini ada vector group. Nah vector group ini aja teorinya kan ada DYN, DYN5. Biasanya kan kalau di PLN DYN5. Nah DYN5 ini artinya apa? Itu di teori kuliah ada. Jadi di etap ini udah kompleks sebenarnya di inputnya. Tuh. Jadi kalau pengen belajar teori-teori kuliah pun nggak apa-apa. Kita bisa diskusi. Kalau pengen dibuatkan grup WA, nanti bisa sama Bang Hamdi di ini kan. Karena dulu saya waktu kuliah kan kebetulan asisten labor sistem tenaga distribusi. Jadi untuk orang sistem itu enak sebenarnya belajar etap. Karena etap itu kan sistem secara garis besar. Kalau labor konversi kan fokusnya di mesin kan, di trafonya atau di generatornya kan, gitu. Jadi apa yang dulu saya kerjakan juga pernah sering juga bantu-bantu senior buat TA tentang etap ini, termasuk harmonik, motor starting, proteksi kan. Nah sekarang ini udah agak jarang, makanya eh, sharing ilmu lah, selagi masih ingat gitu kan. Kebetulan TA saya, Pak, analisis sistem proteksi penyulang, Pak. Jadi eh, ada juga bersinggungan tentang pentanahan tadi, khususnya di pentanahan GI. Agak masih bingung di situ, Pak. Proteksi apa mas? OCR apa GFR atau gimana? OCR GFR, Pak. Analisa sistem koordinasi proteksi OCR GFR antara di penyulang, Pak, antara PMT GI dengan PMT di recloser dengan PMT di GH. Kalau untuk proteksi, tahapan itu emang sama. Pertama kita rancang dulu SLD-nya yang ada di sistem, ya kan? Yang kedua aliran daya dulu. Jadi awal dari semua analisa tuh aliran daya dulu kita simulasikan. Udah sesuai nggak tegangan di lapangan dengan di aplikasi dan lain-lain. Baru hubung singkat, Mas. Apa fungsi hubung singkat? Biar kita tuh tahu berapa sih arus gangguan ketika ada gangguannya misalkan di bus bar ini ya, fault. Contoh aja ya. Nah, ini karena belum lengkap. Jadi ada di hubung singkat ada beberapa yang harus kita masukkan. Nah, ini kita off aja ya. Nah, ini yang kanan ini kan banyak nih. Ada yang 60909, ada yang 61. Ini apa ini? Nah, ini ada standar IEC, apakah standar ANSI. Jadi kalau standar ini nanti kan di bus bar ini misalnya terganggu. Nah, inilah arus hubung singkat. Dapat ini baru kita bisa lanjut ke proteksi.
Karena proteksi itu kan eh, ada rumus setting-settingannya itu ya. Betul Pak, betul. Nah, jadi proteksi itu kalau orang bilang sama kayak seni gitu kan. Dia gampang cuman kalau kita paham. Misal ada 5 relay, yang penting relaynya itu anggap relay, anggap relay itu dari bawah ya, 1, 2, 3, 4. Ini zona ya mas, ini paling ke beban, ini anggap di penyulang, terus ini di GH, ini di GI ya kan. Ya harus gini, 1, 2, 3, 4. Nggak ada yang kurvanya terganggu itu mas. Nah, ketika ada gangguan, misal kita buat gangguan di sini. Nah, artinya gangguan di nomor 1. Berarti yang kena dulu kurva yang mana? Pasti kurva relay 1 kita pengen. Dia trip. Tapi kalau udah kita buat si nomor 2 relay nomor 2 ini ternyata gambarnya itu extreme inverse, Mas buat. Gini jadinya. Set. Jadi kalau ada gangguan di sini, dia dulu yang kena trip 2. Itu yang menyebabkan simpatetik. Nah, tujuan kita koordinasi itu biar koordinasi proteksinya itu bagus sesuai dengan zona proteksinya. Jadi cuman di kurva ini aja yang kita lihat. Nah, etapnya enaknya kita bisa menggambarkan kurva, Mas. Dari rumus yang Mas buat nanti. Berapa TMS, bla bla bla. Nah, bisa digambarkan nanti di sini. Gitu. Bisa nanti kalau diskusi terkait itu kan lumayan panjang ya. Coba dulu nanti kumpulkan data. Jadi tahap awal ini kumpulkanlah data-data trafo. Pokoknya kan ada SLD. Nah, seluruh yang ada di SLD itu kumpulkanlah data. Tahap kedua, kalau Mas Fajar sama Alawi udah dapat data, buatkan etapnya dulu. Kalau perlu kami buat timeline, kami buat nanti. Buat etapnya dulu, nggak usah input data. Nah, nanti setelah digambar, kita masuk tahap input data. Baru kita input, kita zoom lagi misalnya. Setelah input data, nah aliran daya kita running. Kita bahas secara teori, kenapa sih tegangan di sini drop, berapa jarak, bla 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 gitu kan. Setelah itu baru lanjut. Kalau khusus proteksi nanti kita buang singkat dulu. Atau Mas Fajar khusus harmonik tadi kita masukkan harmonik. Nah gitu. Karena karena gak cukup sebenarnya sekali zoom aja kan. Kalau untuk SLD Pak, sebenarnya sudah ada Pak, sudah ada SLD. Cuman untuk setting dari OCR GFR-nya itu belum ada Pak. Mm-mm. Direct closer belum ada, PMTGI juga belum ada Pak. Ya. Itu. Nanti coba dikumpulkan aja Mas data-data itu. Oh, dan sembari itu untuk etapnya udah digambar nggak dari SLD yang ada? Nggak usah Udah masukkan ada Pak, data proteksi dulu. Ada ya? udah ada Pak. Berarti udah berhasil running aliran daya. Berhasil Pak, berhasil. Udah sesuai dengan di lapangan datanya. Tegangannya. Kalau itu belum saya konfirmasi ulang Pak. Nah, ya. Cuman Kalau untuk data mm-mm, untuk ininya untuk load flow-nya saya ambil untuk beban maksimal Pak. Beban puncak, beban puncak maksimal ya. trafo. Kalau untuk hubung singkat ini penting ini Mas, short circuit di sini. MVA hubung singkat GI itu yang perlu. Coba tanya di situ ada nggak datanya. Karena inilah yang menyebabkan berapa sih arus hubung singkat di sistem itu nanti tergantung ini. Nah ini harus ada ini data ini. Kalau nggak ada, sebenarnya Mas kita bisa aja masukkan angka berapapun. Intinya kan kita sebelum dan sesudah itu terjadi perbaikan. Itulah kan inti kasarnya TA ini kan. Ternyata kalau di tempat yang Mas kaji itu proteksinya udah handal, udah sesuai zona trip. Itu kita kan nggak perlu lagi kan buat TA jadinya. Jadi Mas pastikan dulu di situ ada nggak masalah proteksi. Ada nggak yang simpatetik trip misal. Harusnya tripnya di sini, ternyata trip di sini. Baru Mas jadikan TA, kita analisa, kita kasih solusi, kita resetting, jadi bagus. Tapi kalau Mas analisa proteksi aja, lebih ke perancangan. Rancangan ini artinya sistem itu belum ada, kita buat dari nol.
Nah itu dia. TA saya itu dulu rancangan sistem. Jadi nggak ada sebelum dan sesudah kita merancang. Tapi kalau TA studi kasus yang udah ada harus ada sebelum dan sesudah. Artinya sebelum ini yang kondisi jelek kan. Kalau harmonik berarti harmoniknya jelek. Kalau motor startingnya jelek. Kalau proteksi berarti proteksinya lagi jelek sekarang. Dengan ada kita buat TA, berarti ada sesudah kan. Nah sesudah itu kalau untuk harmonik kita udah buat filter jadi bagus. Oke. Kalau proteksi yang awalnya kurvanya kacau, harusnya tripnya di recloser ini jadinya udah bagus. Nah itu ada jadinya efek setelah kita buat tugas akhir. Kalau enggak, karena pernah saya dulu tanya dosen, oh itu dengan kamu buat TA itu apa sih efeknya terhadap pabrik itu? Bingung kita jawab jadinya kan. Kalau kita cuman menganalisa yang udah ada gitu. Kalau saya Pak, tugas akhirnya itu saya tambahkan ketika mengalami pelimpahan beban Pak. Jadi trafo satu koordinasi proteksi penyulang, kemudian ketika terjadi manuver kan terjadi penambahan beban ceritanya Pak. Oh iya, iya. Jadi itu Ya. mungkin Artinya kan unsur ini ya, kebaruannya. ketika ada tambah beban kan settingan yang lama nggak cocok lagi kan. Ya betul Pak, Ah, betul. bisa itu. Kebetulan penyulangnya juga tergolong besar Pak. Ya, ya. Harusnya kan settingnya itu untuk menghandle dua sistem yang udah dimanuver-manuver itu. Jadi kita nggak perlu lagi ubah-ubah settingan. Itu bisa ditampilkan nanti. Tapi secara teorinya Mas sudah tahu ya tentang proteksi ya. Rumus-rumusnya standar inverse, definite time, instantaneous. Kalau nggak nanti kita diskusi di grup bisa. Karena udah ini ya, mau jam 4, mau asar. Oh, 10 menit lagi habis. Nanti minta Bang Hamdi invite aja ya Bang di grup WA kalau ada. Kita Zoom-nya nanti emang oh, fokus lagi di etapnya dengan yang ada. Besok kita minta kawan-kawan lagi yang presentasikan kalau bisa kan. Kita coba simulasi. Mungkin itu kalau ada yang kawan-kawan yang lain. Atau dari Bang Hamdi. Jadi oke, mungkin untuk hari ini mungkin cukup sampai di eh, ini aja karena kan udah mau jam 4 ya. Jadi di sini di Padang pun juga lagi azan asar kan. Kemungkinan ini insya Allah kita akan lanjut minggu depan juga. Jadi kalau ada teman-teman yang ragu, pengen diskusi, kalaupun hari kerja nggak apa-apa, tapi Ya, kirim di grup aja, kirim gambar aja, entah mungkin foto kan bisa atau di screenshot, biar nanti kita sama-sama bahas. Tapi kalau untuk Zoom, kemungkinan bisa kita bahas di weekend mungkin ya, di ya. akhir pekan kalau kalau tidak ada agenda. Nah, kemudian ini juga sharing juga. Saya sama Hadi kebetulan kami untuk Mas Fajar ya sama Mas Alawi. Kebetulan kami sama-sama alumni Teknik Elektro Universitas Andalas Padang. Jadi kami berdua sama-sama di PLN, saya di Sumatera Barat, Hadi di Bengkulu ya di. Iya Bang, di Bengkulu. Ya, di Bengkulu. Dan kami berdua sama-sama di unit distribusi. Jadi, insya Allah kalau ada teman-teman yang ingin sharing, diskusi, mau nanya tugas akhir juga bisa. Tapi kalau untuk Zoom kemungkinan di weekend ya. Jadi kalau untuk diskusi kapanpun bisa kirim aja di grup yang sudah kita buat grupnya. Mudah-mudahan eh, yang kami buat ini bisa bermanfaat lah bagi teman-teman ataupun kawan-kawan yang khususnya sedang melanjutkan studi. Sebetulnya ini masih ada lagi di dua orang lagi, tapi mungkin dua-duanya lagi ada agenda. Jadi mudah-mudahan minggu depan lebih ramai lagi. Oke, siap. Nah, dan Oke, siap untuk Bang, siap. Kalau bisa ya, di-share aja nanti proposalnya di grup kan untuk baca-baca kan. siap nih. Ya di Siap, Pak, siap.
sebelumnya dia udah mengucapkan banyak terima kasih di atas gabung Hadi di apa tuh di pertemuan pertama ini di karena memang di awal memang rencananya mungkin basic setup kan rupanya ada Mas Fajar nanya masalah harmonik kebetulan kita kan masih belum detail ya memahami tentang harmonik. Eh, tapi dengan bergabungnya Hadi mudah-mudahan lebih melengkapi lagi lah apa yang disampaikan dari Zoom di etap kali ini ya. Oke Amin. di sebelumnya terima kasih ya di Mas Fajar juga Mas Alawi. Nanti kalau ada yang ragu nanti silakan disampaikan nanti di grup ya. Siap, Bang, Sama-sama siap. dah. Siap. Oke, mohon izin eh live apa tuh live meeting ini juga udah sisanya 5 menit. Untuk videonya nanti yang session pertama, yang video sebelumnya, ini kan roomnya kan dibuat sama hadiah. Itu nanti akan saya upload nanti di Google Drive. Saya share nanti yang dari Hadi, kalaupun ini sempat nanti di-share juga nanti jadi disimpan juga nanti sebagai dokumentasi. Oke, oke. Oke, siap dah. Oke, di sebelumnya banyak-banyak makasih ya di Mas Fajar, Mas Alawi ya. Ya, Siap, sama-sama. terima kasih banyak, Mas. Terima kasih banyak. Bang, siap Bang. Ya, izin live grup. Ya, Oke Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.